Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan kamu hidup di tahun 2050. Pagi hari terasa lebih panas dari biasanya. Angin yang dulu sejuk sekarang kering dan panas. Di berita, kamu dengar, gelombang panas kembali melanda Eropa. Suhu mencapai 48 derajat. Banjir besar di Asia Tenggara membuat jutaan orang kehilangan rumah. Awalnya, semua ini terdengar seperti berita biasa. Tapi lama-kelamaan, kita sadar, ini bukan kebetulan. Bumi sedang berubah, dan bukan ke arah yang lebih baik. Kenapa ini bisa terjadi? Semua berawal dari hal kecil, aktivitas manusia. Kita membakar batu bara, minyak, dan gas untuk listrik, kendaraan, dan pabrik. Dari semua itu, keluar gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, CO2, dan metana, CH4. Gas-gas ini menumpuk di atmosfer dan menahan panas matahari agar tidak keluar angkasa. Akibatnya, suhu bumi terus naik sedikit demi sedikit. Awalnya hanya 0,5 derajat, lalu 1 derajat. Hingga kini sudah lebih dari 1,5 derajat Celcius, lebih panas dari masa sebelum industri. Mungkin kamu berpikir, hanya 1 derajat, apa pengaruhnya? Padahal, bagi bumi, kenaikan sekecil itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Tanda-tanda yang sudah terlihat sejak awal abad ke-20. Para ilmuwan sudah memperingatkan. Mereka bilang, kalau kita tidak segera mengurangi emisi, kita akan menghadapi bencana besar. Tapi dunia sibuk, negara-negara saling menyalahkan. Ada yang bilang, kita masih butuh energi murah. Ada juga yang berkata, teknologinya belum siap. Es di kutub mencair, kebakaran hutan makin sering terjadi. Badai datang lebih kuat, hujan turun tidak menentu. Musim yang dulu bisa diprediksi, sekarang kacau. Manusia tahu, tapi tidak bertindak. Cukup cepat banyak negara sudah mencoba. Ada yang menanam pohon, membuat mobil listrik, atau beralih ke energi terbarukan. Tapi usaha itu tidak sebanding dengan laju kerusakan. Karbon terus dilepaskan, dan waktu terus berjalan. Masalah sebenarnya bukan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masalahnya adalah kita menunda. Setiap konferensi iklim menghasilkan janji, tapi jarang benar-benar dijalankan. Ekonomi dan kepentingan politik lebih sering menang daripada kepedulian terhadap bumi. Masuk tahun 2040-an. Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang akan datang. Ia sudah di depan mata, suhu melonjak cepat, ekosistem hancur, dan banyak tempat di dunia tidak bisa lagi dihuni manusia. Dan disinilah semuanya dimulai, awal dari krisis yang tak terhentikan. Perlahan tapi pasti, suhu bumi terus naik. Awalnya, orang menganggap ini hal biasa. Cuman cuaca panas. Tapi ternyata, bukan sekadar panas, bumi benar-benar mulai berubah. Ketika panas menjadi masalah serius di banyak tempat, musim panas jadi lebih panjang dan ekstrim. Di India, suhu mencapai 50 derajat Celcius. Di Eropa, gelombang panas membuat ribuan orang meninggal. Di Australia, hutan terbakar setiap tahun. Bahkan sebelum musim kemarau dimulai. Di sisi lain, beberapa tempat justru kebanjiran hebat. Karena udara yang lebih panas membuat lebih banyak air menguap. Lalu jatuh kembali sebagai hujan lebat dan badai besar. Jadi, dunia yang makin panas bukan berarti semuanya kering dan tandus. Tapi cuaca jadi tidak bisa diprediksi. Kadang terlalu panas, kadang terlalu basah, kadang dua-duanya sekaligus. Laut yang naik, es yang hilang di kutub utara dan selatan, es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Gunung es besar yang sudah terbentuk ribuan tahun mulai pecah dan larut ke laut. Akibatnya, permukaan air laut naik. Beberapa kota besar di dunia mulai tenggelam perlahan. Jakarta, East Bangkok, Manila, bahkan Miami di Amerika. Di sana, air laut merembes ke jalan, rumah, dan sumur. Bukan karena hujan, tapi karena laut memang makin tinggi. Bagi orang-orang di pesisir, ini bukan lagi ancaman di masa depan. Ini sudah jadi kenyataan sekarang. Dampak ke alam dan hewan. Kenaikan suhu tidak hanya memengaruhi manusia. Banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Beruang kutub, misalnya,
Kesulitan berburu karena es yang jadi tempat mereka mencari makan sudah mencair. Ikan-ikan pindah ke laut yang lebih dingin. Beberapa spesies tidak bisa beradaptasi dan akhirnya punah. Hutan-hutan tropis juga berubah. Tanahnya kering, pohonnya mudah terbakar, dan banyak tanaman tidak bisa tumbuh seperti dulu. Perubahan ini membuat rantai makanan terganggu. Alam kehilangan keseimbangannya. Manusia mulai merasakan akibatnya saat suhu naik. Tubuh manusia juga terpengaruh. Di banyak negara, muncul penyakit baru karena nyamuk dan virus bisa hidup di tempat yang sebelumnya terlalu dingin. Panas ekstrem membuat orang mudah dehidrasi dan sulit bekerja di luar ruangan. Di beberapa kota, listrik sering padam karena pendingin ruangan digunakan. Berlebihan, harga makanan naik karena hasil panen menurun. Air bersih mulai langka karena sumber air mengering. Bumi jadi tempat yang lebih tidak nyaman untuk ditinggali. Thornton Effect. Domino dari kenaikan suhu perubahan satu hal menyebabkan perubahan lainnya. Saat laut memanas, badai jadi lebih kuat. Saat tanah kering, hutan mudah terbakar. Saat es mencair, laut naik dan banjir makin sering. Inilah yang disebut efek domino iklim. Sekali dimulai, sulit untuk dihentikan. Semua saling berkaitan, seperti benang yang jika ditarik satu, semuanya ikut terurai. Setiap hari, kita makan nasi, sayur, buah, dan daging. Tapi, pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi kalau bahan makanan itu tiba-tiba sulit didapat? Inilah kenyataan yang dihadapi manusia saat krisis iklim tidak bisa lagi dikendalikan. Musim yang tak lagi bisa diprediksi dulu. Petani bisa menebak kapan hujan turun dan kapan waktu tanam tiba. Tapi sekarang, semua berubah. Musim hujan datang lebih lambat, atau kadang terlalu cepat musim. Kemarau bisa berlangsung berbulan-bulan lebih lama dari biasanya. Tanaman padi yang butuh air melimpah bisa mati karena kekeringan. Tanaman jagung dan gandum rusak karena banjir, bahkan buah-buahan tidak bisa tumbuh dengan baik karena cuaca ekstrem. Bayangkan, petani sudah menanam dengan harapan besar, tapi hasilnya gagal total karena cuaca tidak bisa ditebak lagi. Kekeringan dan banjir datang bergantian di beberapa daerah. Tanah jadi kering dan pecah-pecah karena tidak ada hujan selama berbulan-bulan. Air sungai surut, irigasi berhenti, dan sawah berubah jadi padang debu. Sementara di tempat lain, hujan deras datang tanpa henti, air meluap, ladang tenggelam, dan tanaman membusuk di bawah lumpur. Petani kehilangan segalanya, hasil panen, rumah, dan penghidupan mereka. Akibatnya, produksi pangan dunia turun drastis, harga bahan makanan naik, dan banyak orang mulai kesulitan membeli makanan. Hewan dan laut pun terpengaruh. Tidak hanya tanaman yang terdampak, ikan di laut ikut terkena akibat karena air laut yang makin panas dan asam. Beberapa spesies ikan pindah ke perairan lain yang lebih dingin, sehingga nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mencari tangkapan. Biaya membesar, hasilnya makin sedikit, hewan ternak juga kesulitan. Rumput kering, air minum berkurang, dan panas ekstrem membuat mereka mudah sakit. Daging dan susu jadi lebih mahal karena biaya perawatan meningkat. Munculnya krisis pangan global. Ketika banyak negara gagal panen pada waktu yang sama, dunia mulai mengalami krisis pangan global. Negara yang dulu mengekspor beras, gandum, atau jagung, kini menahan stoknya sendiri. Negara lain yang biasa membeli harus berebut di pasar dunia. Akibatnya, harga naik gila-gilaan. Di beberapa tempat, orang mulai makan seadanya, ada yang hanya makan sekali sehari, ada juga yang bergantung pada bantuan makanan. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup di dunia, di mana makanan menjadi barang langka lahirnya. Pengungsi iklim banyak petani yang kehilangan lahan karena kekeringan atau banjir, akhirnya meninggalkan kampung halaman. Mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan atau tempat tinggal baru. Tapi di kota, kehidupan juga tidak mudah. Penduduk makin padat, pekerjaan terbatas, dan harga kebutuhan terus naik. Fenomena ini disebut pengungsi iklim. Orang-orang yang harus pindah karena lingkungan tempat mereka tidak bisa lagi mendukung kehidupan. Jumlah mereka terus bertambah setiap tahun. Tutua teknologi dan upaya bertahan tentu. Manusia tidak diam saja. Beberapa ilmuwan dan petani mencoba beradaptasi. Mereka menanam varietas padi yang tahan panas, membuat rumah kaca, atau menggunakan teknologi irigasi hemat air. Ada juga yang mengembangkan daging dan sayur dari laboratorium.
Namun, semua itu membutuhkan waktu, biaya, dan pengetahuan yang tidak semua negara punya. Negara miskin paling menderita, sementara negara kaya berusaha melindungi stok pangan mereka sendiri. Bayangkan kamu berdiri di tengah kota besar yang dulu ramai dan penuh kehidupan. Gedung tinggi menjulang, jalanan padat, lampu kota berkilauan di malam hari. Tapi kini, pemandangan itu berubah drastis. Air laut menggenangi jalan, hujan deras datang tanpa henti, dan udara terasa lembab serta panas menyesakkan. Inilah kisah tentang kota-kota besar yang perlahan tenggelam dan menjadi tempat yang tidak lagi layak untuk ditinggali. Kota di tepi laut yang terancam banyak. Kota besar di dunia dibangun di dekat laut. Alasannya sederhana. Dekat pelabuhan, mudah untuk berdagang, dan strategis untuk ekonomi. Tapi ketika permukaan laut naik, kota-kota ini menjadi yang paling dulu terkena dampaknya. Contohnya, Jakarta, Bangkok, Manila, Mumbai, dan New York. Setiap tahun, air laut naik beberapa milimeter, tapi dampaknya sangat besar. Air yang dulu hanya sampai di pinggir pantai, kini mulai masuk ke jalan-jalan kota. Sumur-sumur warga terkontaminasi air asin, banjir rob datang. Bukan karena hujan, tapi karena laut yang makin tinggi. Banjir yang tak pernah pergi dulu. Banjir hanya datang saat musim hujan. Sekarang, banjir bisa datang kapan saja, bahkan ketika langit sedang cerah. Air mengalir dari selokan, dari sungai, dari laut, dan tidak mau pergi. Rumah-rumah yang dulu aman kini tergenang setinggi lutut, lalu sedada, bahkan setinggi atap. Pemerintah berusaha membangun tanggul dan pompa air raksasa. Tapi, seberapa lama itu bisa menahan alam? Karena laut terus naik, dan tanah di bawah kota perlahan turun akibat beban bangunan dan pengambilan air tanah. Akhirnya, banyak keluarga yang memilih pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi bagi sebagian orang, mereka tidak punya pilihan lain selain tetap bertahan di tengah genangan air. Panas, polusi, dan udara yang berat kota yang tidak terkena banjir pun menghadapi masalah lain. Panas ekstrim dan polusi, gedung-gedung tinggi dan aspal hitam menyerap panas, menciptakan apa yang disebut urban heat island, pulau panas di tengah kota. Suhu di kota bisa 3-5 derajat lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Udara menjadi pengap, penuh debu dan asap kendaraan. AC digunakan di mana-mana, tapi malah memperburuk penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca. Lingkaran ini terus berulang, semakin panas, semakin banyak energi digunakan. Semakin parah pula pemanasan global. Kehidupan yang tak lagi nyaman air bersih makin sulit didapat. Di beberapa kota, air keran tidak bisa diminum karena sudah tercemar. Sampah menumpuk karena sistem pembuangan terganggu oleh banjir. Penyakit mulai menyebar dari air kotor, nyamuk, dan udara yang buruk. Di sisi lain, biaya hidup melonjak, makanan mahal, listrik mahal, dan transportasi sering terganggu karena jalan tergenang. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena tempat usaha mereka rusak. Kota yang dulu jadi tempat harapan, kini jadi tempat perjuangan untuk bertahan. Kota baru di tempat yang lebih aman. Sebagian negara mulai menyerah dan memutuskan untuk membangun kota baru. Contohnya, Indonesia yang berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tujuannya agar bisa menghindari banjir, polusi, dan kepadatan penduduk. Namun, memindahkan kota bukan hal mudah. Membangun rumah, jalan, dan infrastruktur baru membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Sementara itu, jutaan orang masih tinggal di kota lama yang semakin tenggelam. Bagi mereka, meninggalkan rumah bukan hanya soal pindah tempat, tapi juga meninggalkan sejarah, kenangan, dan kehidupan yang sudah mereka bangun sejak lama. Ketimpangan yang semakin jelas dalam dunia yang sedang krisis. Yang kaya bisa pindah ke tempat aman, tapi yang miskin harus bertahan di tempat berbahaya. Mereka tinggal di dataran rendah, di pinggir sungai, atau di daerah kumuh yang sering terkena banjir. Krisis iklim membuat perbedaan sosial makin nyata. Kota bukan hanya terbagi antara kaya dan miskin, tapi juga antara mereka yang bisa selamat dan mereka yang harus menghadapi dampak terburuk. Ketika dunia semakin panas, bukan hanya alam yang berubah, manusia juga ikut berubah. Kekeringan, kelaparan, dan banjir membuat banyak orang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Dan ketika sumber daya seperti air, makanan, dan tanah subur mulai langka, satu hal pasti terjadi.
manusia mulai berebut. Awal dari ketegangan baru krisis iklim tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga memicu ketegangan antar negara yang memiliki sumber air atau lahan subur menjadi sasaran rebutan dua negara lain yang kekurangan mulai mencari cara untuk bertahan, bahkan dengan kekerasan. Contohnya, di beberapa daerah Afrika dan Timur Tengah, konflik yang dulunya hanya soal politik atau suku kini diperparah oleh perebutan sumber air dan lahan pertanian, bendungan besar yang dibangun di satu negara bisa membuat sungai di negara tetangga menjadi kering. Dari situlah perang air mulai muncul. Air dan makanan jadi aset berharga di masa lalu. Perang mungkin terjadi karena minyak atau kekuasaan. Tapi di masa depan, air bersih dan makanan akan jadi harta paling berharga di dunia. Negara-negara kaya membuat sistem besar untuk menampung dan mengolah air. Sementara negara miskin harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan air minum. Perdagangan. Pangan juga jadi alat politik negara yang punya stok makanan bisa menekan negara lain. Bukan dengan senjata, tapi dengan mengontrol siapa yang boleh makan dan siapa yang tidak. Krisis ini membuat dunia terasa seperti papan catur. Setiap negara berusaha melindungi diri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Pengungsi iklim dan krisis kemanusiaan. Ketika lahan pertanian gagal, air mengering, dan kota tenggelam, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Mereka berpindah ke negara lain untuk mencari kehidupan baru. Namun, tidak semua negara mau menerima mereka. Di perbatasan, muncul benteng tinggi dan pagar kawat berduri. Negara-negara kaya menutup pintu, takut akan banjir manusia dari wilayah yang hancur karena iklim. Situasi ini melahirkan pengungsi iklim terbesar dalam sejarah umat manusia. Mereka bukan melarikan diri dari perang, tapi dari bumi yang tak lagi bisa ditinggali. Bangkitnya pemerintahan keras dalam dunia yang tidak stabil, banyak negara mulai menerapkan sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Pemerintah menggunakan alasan demi keselamatan rakyat untuk mengontrol sumber daya dan membatasi kebebasan. Air, listrik, dan makanan diatur dengan ketat. Siapa yang patuh akan mendapat jatah. Siapa yang melawan akan dikucilkan. Teknologi juga digunakan untuk memantau penduduk, memastikan semua orang mengikuti aturan penghematan energi dan konsumsi. Beberapa orang menyebutnya dunia disiplin iklim, di mana hidup diatur demi bertahan. Namun, di balik itu semua, muncul pertanyaan besar. Apakah ini bentuk perlindungan atau penindasan? Konflik baru, kaya versus miskin krisis iklim, membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Orang kaya bisa membeli udara bersih, air murni, dan makanan buatan laboratorium. Sementara orang miskin harus berjuang di tengah panas dan kekurangan. Kelas sosial baru muncul. Atas atmosfer, kelompok kecil yang hidup di gedung tinggi dengan pendingin dan taman pribadi. Bawah bumi, kelompok besar yang hidup di daerah panas, lembab, dan berbahaya. Ketimpangan ini menimbulkan gelombang kemarahan dan pemberontakan di berbagai tempat. Beberapa kota mengalami kerusuhan besar karena masyarakat tidak tahan lagi hidup dalam ketidakadilan. Dunia tanpa kepercayaan di masa seperti ini, kepercayaan antar negara memudar. Tidak kerjasama internasional yang dulu dibangun untuk mengatasi perubahan iklim kini runtuh karena ego dan kepentingan. Setiap negara sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Perserikatan, bangsa-bangsa kehilangan pengaruhnya. Aliansi baru terbentuk berdasarkan kebutuhan, bukan moral. Bahkan, ada negara yang sengaja menutup diri sepenuhnya, membangun tembok besar dan sistem pertahanan dari ancaman luar. Dunia perlahan kembali ke masa di mana kekuatan berbicara lebih keras daripada diplomasi. Dulu, kita mengenal 4 musim di banyak negara: musim semi, panas, gugur, dan dingin. Atau di Indonesia, kita punya musim hujan dan kemarau yang datang secara bergantian setiap tahun. Musim memberi tanda pada kehidupan. Kapan menanam, kapan panen, kapan bersiap menghadapi hujan. Tapi di masa depan, semua itu tidak lagi pasti. Musim datang dan pergi tanpa pola. Kadang hujan turun di tengah musim kemarau. Kadang panas ekstrim muncul saat seharusnya hujan. Bumi kehilangan iramanya. Musim yang hilang akibat pemanasan global. Suhu bumi naik dengan cepat. Lautan yang lebih hangat mengubah arah angin dan arus laut. Akibatnya, cuaca jadi tidak bisa diprediksi lagi. Di 1 tahun, sebagian wilayah bisa mengalami kemarau panjang, lalu tahun berikutnya malah kebanjiran besar.
Di beberapa tempat, salju yang dulu turun setiap musim dingin, kini tak pernah datang lagi. Sementara daerah tropis seperti Indonesia, curah hujan meningkat hingga melampaui batas. Petani kebingungan, kapan waktu yang tepat untuk menanam? Nelayan juga tak bisa menebak kapan laut aman untuk berlayar. Semua jadwal alami yang dulu bisa diandalkan kini kacau total. Bencana datang tanpa pola bumi yang kehilangan keseimbangan, mulai menunjukkan sisi liarnya. Badai datang lebih sering dan lebih kuat. Gelombang panas muncul mendadak, memecahkan rekor suhu setiap tahun. Hujan deras bisa turun dalam waktu singkat, menyebabkan banjir besar di kota dan desa. Di beberapa tempat, salju turun di daerah yang seharusnya panas. Sementara di daerah kutub, justru terjadi hujan. Karena suhu sudah terlalu tinggi untuk membentuk es. Kita tidak lagi bisa berkata, musim hujan sudah dekat, atau musim dingin sebentar lagi. Karena semua berubah begitu cepat dan tak menentu. Alam kehilangan keseimbangannya. Ketika musim tidak menentu, ekosistem pun terganggu. Burung-burung yang biasa bermigrasi di waktu tertentu menjadi bingung karena suhu tak sesuai. Tanaman berbunga terlalu cepat, sementara serangga penyerbuk belum muncul. Hewan-hewan yang hidup di hutan kesulitan mencari makanan karena waktu tumbuh tanaman tidak lagi sama. Perubahan ini menyebabkan rantai makanan terputus, beberapa spesies tidak mampu beradaptasi, dan akhirnya punah. Kehilangan satu jenis hewan atau tumbuhan mungkin terlihat kecil, tapi kalau terus berlanjut, alam bisa kehilangan keseimbangan yang sudah dijaga selama jutaan tahun. Kehidupan manusia di tengah. Kekacauan cuaca manusia juga merasakan langsung dampaknya. Panas yang tidak normal membuat udara terasa sesak. Orang-orang harus tinggal di rumah berpendingin udara hampir sepanjang waktu. Sementara di tempat lain, badai dan banjir membuat ribuan orang kehilangan rumah setiap tahun. Cuaca yang ekstrim juga memengaruhi kesehatan. Penyakit yang dulu hanya ada di daerah tropis kini menyebar ke wilayah lain. Air kotor dan udara lembab mempercepat penyebaran virus. Rumah sakit penuh dan banyak orang tidak siap menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Titik kritis bumi, para ilmuwan menyebutnya tipping point atau titik kritis, yaitu saat bumi mencapai batas tertentu di mana perubahan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Misalnya, jika es di kutub utara mencair sepenuhnya, ia akan mempercepat pemanasan global karena tidak ada lagi permukaan putih yang memantulkan sinar matahari. Atau ketika hutan Amazon kehilangan terlalu banyak pohon, maka ia tidak lagi menghasilkan oksigen, tapi justru melepaskan karbon ke udara. Saat itu terjadi, sistem alam yang selama ini menyeimbangkan iklim dunia mulai runtuh satu persatu. Manusia mencoba mengerti meski cuaca makin tak bisa ditebak. Manusia tetap berusaha memahami dan beradaptasi. Para ilmuwan menciptakan model iklim baru dengan komputer super canggih. Mereka mencoba memperkirakan kapan badai datang, kapan panas ekstrem akan terjadi, agar dunia bisa bersiap. Namun, prediksi tidak selalu tepat, karena alam kini bergerak dengan cara yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kita seperti membaca buku yang halamannya diacak. Semuanya masih ada, tapi tidak lagi berurutan. Setelah bumi berubah begitu drastis, suhu naik, cuaca kacau, laut meluap, dan makanan langka, manusia menyadari satu hal penting. Tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Namun, manusia adalah makhluk yang penuh akal. Dalam situasi paling sulit pun, kita selalu mencoba menemukan cara untuk bertahan. Dan itulah yang terjadi di dunia yang mulai runtuh akibat krisis iklim teknologi. Jadi harapan terakhir ketika alam tidak lagi bisa menolong, manusia berbalik mencari bantuan dari teknologi. Bukan para ilmuwan di seluruh dunia berlomba menciptakan solusi ekstrim. Muncullah ide besar yang disebut geoengineering, cara untuk mengubah sistem bumi dengan teknologi agar suhu bisa turun. Ada yang mencoba menembakkan partikel ke langit untuk memantulkan sinar matahari. Ada juga yang membangun mesin raksasa untuk menyedot karbon dari udara. Beberapa perusahaan bahkan membuat awan buatan untuk menurunkan hujan di daerah kering. Semua ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi di masa depan, hal-hal seperti ini menjadi kenyataan karena manusia tidak punya pilihan lain. Kota tertutup dan kehidupan. Buatan di banyak tempat, manusia mulai membangun kota tertutup. Tempat tinggal yang memiliki atap raksasa untuk melindungi penduduk dari panas, badai, dan polusi.
Kota ini punya udara buatan, air yang disaring ulang, dan ladang makanan yang tumbuh di dalam gedung. Beberapa bahkan dibangun di bawah tanah atau di tengah laut. Di sana, cuaca dikendalikan komputer, dan semua orang hidup dengan jadwal yang diatur ketat. Namun, hidup di kota seperti ini bukan berarti nyaman. Udara mungkin bersih, tapi ruang terbatas, sumber daya dikontrol penuh oleh pemerintah atau perusahaan besar. Kebebasan manusia jadi semakin sempit, karena setiap tetes air dan setiap watt listrik punya nilai yang tinggi. Makanan dari laboratorium. Ketika pertanian alami sudah tidak bisa diandalkan, manusia menciptakan cara baru untuk makan. Muncul daging buatan dari sel hewan yang dikembangkan di laboratorium, sayuran yang tumbuh tanpa tanah, dan roti yang dibuat dari protein serangga. Semua ini diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk kenikmatan. Makanan bukan lagi soal rasa, tapi soal energi dan gizi. Bagi banyak orang, makan hanya berarti mengisi bahan bakar agar bisa bertahan satu hari lagi. Di beberapa negara kaya, makanan ini diproduksi massal dan mudah diakses. Tapi di negara miskin, teknologi seperti ini masih mahal. Mereka harus bertahan dengan cara lama, seringkali dengan pasokan yang tidak cukup. Perubahan cara hidup kehidupan manusia pun berubah total. Tidak ada lagi perjalanan jauh tanpa alasan. Energi dijatah, air dibatasi, pakaian dibuat dari bahan daur ulang, dan listrik berasal dari panel surya atau angin. Sekolah mengajarkan anak-anak tentang cara hidup berkelanjutan, bukan hanya matematika atau sejarah. Setiap orang harus tahu cara menanam makanan, menyaring air, dan menghemat energi. Manusia mulai belajar hidup sederhana, bukan karena ingin, tapi karena harus. Antara harapan dan ketakutan walau dunia tampak suram, sebagian orang masih punya harapan. Mereka percaya bahwa teknologi bukan hanya alat bertahan, tapi juga alat untuk memperbaiki bumi. Ada ilmuwan yang meneliti cara menghidupkan kembali hutan dengan menanam pohon secara otomatis menggunakan drone. Ada juga kelompok yang mencoba membersihkan laut dari sampah plastik. Beberapa bahkan bercita-cita membangun koloni manusia di Mars sebagai cadangan kalau bumi benar-benar tidak bisa diselamatkan. Namun di sisi lain, banyak yang takut. Mereka khawatir manusia akan terlalu bergantung pada teknologi dan lupa bagaimana rasanya hidup selaras dengan alam. Apakah kita sedang menyelamatkan bumi atau justru membuat dunia buatan yang tak lagi alami? Manusia di dunia baru dunia ini terasa asing. Langit sering kelabu, udara lembab, dan suara mesin menggantikan suara burung. Anak-anak yang lahir di masa ini tidak tahu bagaimana rasanya bermain di padang rumput atau berlari di bawah hujan alami. Bagi mereka, dunia buatan ini adalah satu-satunya dunia yang dikenal. Namun, di balik semua itu, masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang bertahan. Ada orang-orang yang menanam pohon, meski tahu tanahnya kering. Ada komunitas kecil yang berusaha menjaga air sungai tetap bersih. Mereka sadar, walau teknologi penting, hubungan manusia dengan alam tak bisa digantikan. Mesin anak-anak yang lahir di masa depan tidak lagi mengenal dunia seperti yang kita kenal sekarang. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berlari di bawah langit biru yang cerah atau bermain di sungai dengan air jernih. Bagi mereka, dunia yang alami hanyalah cerita dari buku dan gambar di layar. Inilah kisah generasi baru, generasi yang tumbuh di dunia yang berubah total akibat krisis iklim. Dunia yang berbeda. Sejak awal bagi generasi ini, bumi yang rusak bukan hal baru. Mereka lahir di tengah panas ekstrim, udara berdebu, dan air yang dijatah. Orang tua mereka sudah terbiasa hidup dalam kota tertutup dengan dinding kaca dan udara buatan. Mereka belajar sejak kecil bahwa setiap tetes air harus disimpan dan setiap benda bekas harus digunakan kembali. Sekolah tidak lagi mengajarkan tentang alam luar seperti dulu. Pelajaran biologi membahas spesies yang sudah punah, sementara pelajaran sejarah menceritakan bagaimana manusia dulu gagal menjaga bumi. Bagi mereka, alam bukan tempat tinggal, tapi kenangan. Kehilangan tempat yang disebut rumah kata rumah dulu berarti tempat kita lahir, tumbuh, dan merasa aman. Namun bagi generasi baru, rumah bisa berarti tenda pengungsian, kapal darurat, atau ruangan kecil di bawah tanah. Banyak keluarga berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena banjir, badai, atau kekeringan. Mereka disebut pengungsi iklim, orang-orang yang tidak lagi punya tanah kelahiran.
Anak-anak tumbuh tanpa tahu kampung halaman. Mereka melihat dunia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan lambat laun, rasa memiliki terhadap bumi mulai hilang. Karena bagi mereka, bumi terasa seperti sesuatu yang tidak bisa diandalkan lagi. Kehidupan di dunia. Buatan di kota-kota tertutup. Generasi muda tumbuh dengan teknologi yang mengatur segalanya. Udara diatur mesin. Makanan dibuat di laboratorium. Dan hiburan berasal dari layar virtual yang menampilkan alam versi digital. Ada taman buatan dengan rumput sintetis dan langit palsu yang bisa berubah warna sesuai waktu. Anak-anak bermain di sana, tapi mereka tidak tahu bahwa suara burung yang mereka dengar hanyalah rekaman. Beberapa dari mereka bertanya, apakah hutan sungguhan masih ada? Namun bagi sebagian besar, dunia buatan sudah cukup. Karena itulah satu-satunya dunia yang mereka kenal. Perubahan. Cara pandang generasi ini tumbuh dengan cara berpikir yang sangat berbeda. Mereka tidak marah pada alam, karena mereka tidak pernah mengenalnya. Mereka marah pada generasi sebelumnya, generasi yang membiarkan bumi rusak. Namun, di sisi lain, ada juga yang berusaha memperbaiki keadaan. Mereka belajar tentang energi terbarukan, mempelajari cara memperbaiki tanah, membersihkan laut, dan menanam kembali pohon meski tahu hasilnya tidak akan mereka nikmati sekarang. Mereka bukan hanya ingin bertahan, mereka ingin menebus kesalahan masa lalu. Budaya dan perasaan yang berubah di masa lalu. Manusia punya hubungan emosional dengan alam. Kita punya lagu tentang hujan, cerita rakyat tentang sungai, dan perayaan panen saat musim berganti. Tapi di masa depan, semua itu perlahan hilang. Hujan bukan lagi hal romantis, tapi ancaman banjir. Petir bukan lagi tanda alam, tapi sinyal kerusakan jaringan listrik. Budaya yang lahir dari alam mulai tergantikan oleh budaya teknologi. Manusia menjadi semakin jauh dari akar mereka sendiri. Mereka hidup di dunia yang efisien, tapi kehilangan rasa kedekatan dengan bumi. Harapan kecil dari generasi muda meski begitu. Tidak semua hilang. Selalu ada kelompok kecil anak muda yang berbeda. Mereka yang penasaran, yang ingin tahu seperti apa bumi dulu. Mereka membaca buku-buku lama, menonton dokumenter, dan bermimpi suatu hari bisa mengembalikan alam seperti sedia kala. Ada yang membangun taman kecil di atas gedung, ada yang menanam benih di sisa tanah yang masih hidup. Mereka percaya bahwa manusia dan alam masih bisa bersatu, meskipun dunia kini serba buatan. Dulu, bumi adalah rumah bagi jutaan jenis makhluk hidup. Ada hutan yang rimbun, laut yang luas penuh ikan, dan langit yang ramai dengan burung yang terbang bebas. Tapi setelah manusia gagal menghentikan krisis iklim, semua itu mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya bumi menjadi tempat yang sepi dan asing. Inilah kisah akhir dari alam yang kita kenal. Ketika kehidupan mulai, menghilang krisis iklim membuat suhu bumi naik terlalu cepat. Beberapa spesies tidak sempat menyesuaikan diri. Hutan terbakar, laut menghangat, dan kutub mencair. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan banyak yang tidak sempat bertahan. Gajah, harimau, panda, hingga karang laut, semuanya satu persatu menghilang. Bukan karena diburu semata, tapi karena bumi tak lagi ramah bagi mereka. Tanpa pohon, udara menjadi kotor. Tanpa lebah, tanaman tidak bisa tumbuh. Tanpa ikan, lautan menjadi kosong. Alam kehilangan keseimbangannya, dan semua saling terhubung dalam kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Lautan yang mati laut, yang dulu jadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi kuburan raksasa. Suhu yang naik membuat terumbu karang memutih dan mati. Tanpa karang, ikan-ikan kecil kehilangan tempat berlindung, dan rantai makanan di laut pun runtuh. Sampah, plastik dan limbah industri menutupi permukaan air. Ikan yang tersisa hidup di laut penuh racun, dan banyak nelayan kehilangan pekerjaan karena tak ada lagi yang bisa ditangkap. Di beberapa wilayah, laut yang dulu biru kini berubah menjadi warna abu-abu kehijauan. Tanda kehidupan di dalamnya hampir habis. Hutan yang hilang hutan dulu adalah paru-paru dunia, tempat yang menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Namun, kebakaran besar, penebangan liar, dan kekeringan panjang membuat hutan lenyap. Pohon-pohon tumbang, tanah menjadi gersang,
dan udara semakin panas. Bersama hutan, jutaan spesies hewan dan tumbuhan pun ikut hilang. Burung kehilangan sarang, serangga kehilangan bunga, dan manusia kehilangan sumber air bersih serta udara segar. Yang tersisa hanyalah lahan luas berdebu, di mana angin membawa sisa-sisa abu dari pepohonan yang pernah berdiri megah. Langit yang tak lagi bernyanyi dulu. Pagi hari selalu diiringi suara burung dan serangga. Kini, dunia terasa sunyi. Suara alam perlahan menghilang, digantikan oleh suara mesin dan angin panas. Langit juga berubah warna. Awan jarang terlihat karena udara terlalu kering atau terlalu kotor. Hujan, jika turun, sering membawa asam dan racun. Manusia mulai merindukan hal sederhana, seperti udara segar dan pelangi setelah hujan. Rantai, kehidupan yang patah alam bekerja seperti jam yang rumit. Setiap makhluk punya perannya, masing-masing nut lebah membantu bunga. Bunga memberi makanan untuk hewan, dan hewan menyebarkan benih untuk tumbuhan baru. Tapi ketika satu bagian rusak, semuanya ikut terganggu. Hilangnya satu spesies bisa membuat yang lain ikut punah. Lama-kelamaan, rantai kehidupan itu patah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Bumi tetap berputar, tapi tak lagi ramai dengan kehidupan seperti dulu. Hanya beberapa makhluk yang berhasil beradaptasi, serangga, mikroba, dan hewan kecil yang tahan panas. Sementara manusia bersembunyi di kota buatan, alam yang sesungguhnya perlahan mati di luar sana. Manusia menyadari terlambat. Ketika hutan terakhir hilang dan laut terakhir mati, barulah manusia benar-benar sadar. Kita bukan hanya kehilangan alam, tapi juga bagian dari diri kita sendiri. Manusia selama ini berpikir bisa hidup tanpa alam dengan bantuan teknologi dan kota buatan. Tapi ternyata, tanpa alam, dunia terasa kosong. Tidak ada lagi keindahan alami. Tidak ada lagi keseimbangan. Hanya kehidupan yang bertahan tanpa jiwa. Anak-anak yang lahir di masa ini hanya mengenal hewan dan tumbuhan dari video lama. Mereka tak pernah melihat kupu-kupu sungguhan atau mencium bau tanah setelah hujan. Dunia menjadi tempat yang sunyi dan dingin, bukan karena es, tapi karena kehilangan kehidupan. Bumi yang sepi, tapi masih berputar meski banyak kehidupan punah. Bumi tetap berputar mengelilingi matahari. Gunung masih berdiri, laut masih ada, tapi tanpa makhluk yang mengisinya. Butuh waktu ribuan tahun bagi alam untuk pulih. Jika masih ada kesempatan untuk itu, alam mungkin bisa memperbaiki dirinya perlahan. Tapi tidak dengan cara yang kita kenal. Mungkin akan muncul bentuk kehidupan baru yang tidak seperti sebelumnya. Namun, manusia mungkin tidak lagi menjadi bagian darinya. Setelah semua kerusakan terjadi, setelah hutan hilang, laut sekarat, dan udara nyaris tak bisa dihirup, banyak orang berpikir bahwa semua sudah terlambat. Namun di balik kehancuran itu, selalu ada satu hal kecil yang tetap hidup. Harapan. Harapan bahwa bumi, meski lelah, masih bisa pulih. Harapan bahwa manusia, meski salah, masih bisa belajar. Dan kisah ini bukan tentang akhir dunia, tapi tentang kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Bumi masih bisa sembuh alam, punya kekuatan yang luar biasa untuk memulihkan diri. Bahkan di tempat yang terlihat mati, tunas kecil bisa tumbuh dari tanah yang kering. Hewan-hewan liar kadang kembali ke tempat yang dulu ditinggalkan manusia. Ketika polusi berkurang, udara mulai bersih lagi. Ketika sungai tidak tercemar, ikan-ikan kecil kembali muncul. Butuh waktu, tapi alam tidak pernah benar-benar menyerah. Yang dibutuhkan hanya satu hal, kesempatan untuk bernapas lagi. Kesadaran yang muncul terlambat setelah bencana besar. Manusia mulai sadar bahwa teknologi saja tidak cukup. Kita bisa menciptakan mesin yang luar biasa, tapi tidak ada mesin yang bisa menggantikan pepohonan. Atau lautan kesadaran itu tumbuh dari rasa kehilangan yang dalam, dari melihat anak-anak tumbuh tanpa mengenal alam, dari rasa bersalah karena tahu bahwa bumi rusak karena tangan manusia. Maka perlahan-lahan, orang-orang mulai berubah. Mereka tidak lagi berbicara tentang menguasai bumi, tapi tentang hidup berdampingan dengan bumi. Kembali ke alam beberapa, komunitas kecil mulai meninggalkan kota buatan dan kembali ke alam. Mereka menanam pohon, mengolah tanah, dan membangun kehidupan sederhana tanpa banyak bergantung pada mesin. Di tempat-tempat itu, bumi mulai berwarna kembali. Burung datang, rumput tumbuh, dan air sungai mulai mengalir jernih.
Manusia belajar lagi tentang hal-hal yang dulu dianggap sepele. Bagaimana menanam, bagaimana mendengar suara hujan, dan bagaimana bersyukur atas udara yang segar. Mereka sadar bahwa menyelamatkan bumi tidak harus dengan teknologi besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil, dari satu pohon, satu langkah, satu perubahan gaya hidup. Lakukan ilmu dan alam bersatu. Tentu, ilmu pengetahuan tetap punya peran penting. Tapi kali ini, teknologi tidak digunakan untuk mengendalikan alam, melainkan untuk mendukungnya energi. Bersih menggantikan bahan bakar fosil. Robot digunakan untuk menanam pohon dan membersihkan laut. Ilmuwan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memulihkan ekosistem. Akhirnya, manusia dan alam tidak lagi berdiri berlawanan. Keduanya mulai berjalan bersama. Perubahan dari generasi baru, anak-anak generasi baru yang tumbuh di dunia rusak, tapi tidak menyerah, menjadi penggerak utama. Perubahan ini, mereka punya tekad kuat. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Mereka membangun sekolah yang mengajarkan pentingnya menjaga bumi, menciptakan energi tanpa merusak alam, dan mengajarkan bahwa kemajuan bukan berarti menghancurkan lingkungan. Bagi mereka, merawat bumi adalah bentuk cinta. Bumi yang dihidupkan kembali tahun demi tahun. Perlahan bumi mulai pulih. Tidak sepenuhnya seperti dulu, tapi cukup untuk memberi harapan. Baru, beberapa spesies tumbuhan tumbuh kembali dari benih yang tersisa. Daerah yang dulu tandus mulai menghijau. Lautan yang dulu mati perlahan kembali, berdenyut dengan kehidupan kecil. Manusia pun berubah, lebih sederhana, lebih sadar, dan lebih menghargai setiap hal kecil yang dimiliki. Karena mereka tahu, bumi ini bukan milik satu generasi saja, tapi milik semua makhluk hidup yang pernah ada dan yang akan datang. Harapan tidak pernah mati. Kisah krisis iklim bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga tentang kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijak. Bumi mungkin pernah terluka parah, tapi ia tidak pernah benar-benar menyerah. Selama masih ada manusia yang peduli, selama masih ada yang menanam pohon, menghemat air, dan memilih hidup dengan cinta pada alam, selama itu pula bumi punya harapan. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan semuanya seperti dulu, tapi kita masih bisa menjaga apa yang tersisa. Dan dari hal kecil itulah, masa depan bisa tumbuh lagi. Akhir dari cerita ini bukan tentang kehancuran, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa bumi bukan hanya tempat kita hidup, tapi bagian dari siapa kita sebenarnya. Selama kita masih belajar untuk menghormati alam, selama kita masih mau berubah, bumi masih punya harapan untuk hidup kembali.